وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali mempelajari kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan dari beberapa kitab yang selama ini kita pelajari. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dipelajari dan juga yang sama-sama akan kita pelajari terus akan memberikan faidah ya kepada kita seluruhnya. Baik ya untuk faidah kita di dunia ini supaya kita semakin berhati-hati melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ya menjadi bermanfaat buat kita dan juga buat manfaat kita kelak di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan dengan kita selama ini mengikuti bimbingan-bimbingan dari Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya akan menjadi penyebab bagi kita terhindar dari neraka, karena sesungguhnya azab neraka memang adalah sesuatu yang harus dijauhi dan dihindari. Dan juga dengannya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, untuk kali ini kita kembali akan melanjutkan kitab, yaitu kajian kitab Al-Jannah wan Nar, itu tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, mudah-mudahan ya kita akan dapat memahami dari apa yang akan dijelaskan berikut ini. Adapun sekarang kita masuk kepada Al-Matlab As-Samin, yaitu penjelasan keterangan yang ke-8. Ya, setelah yang ke-7 kemarin, ya bagaimana Allah mengazab ya para penghuni neraka dengan mereka diliputi, dengan mereka diselimuti oleh api neraka. Ya, maka sekarang kita akan lanjut pelajarannya, yaitu pelajaran penjelasan yang ke-8, yaitu ittila'un nari 'alal afidah. Ya, jadi ittila' itu artinya datang, masuk, atau bahkan di sini dalam bentuk ittila' itu menjilati, ya, masuk dengan perlahan-lahan anar api neraka itu 'alal afidah, yaitu ke dalam hati mereka, ke dalam jantung mereka. Jadi api neraka nanti di antara jenis siksaan, di antara jenis azab di dalam neraka, nanti api neraka yang membara, api neraka yang berkobar, api neraka yang luar biasa panas itu, ya nanti akan menyelusup masuk, mendatangi rongga-rongga, yaitu badan mereka, di antaranya jantung. Jadi api akan masuk lewat tubuh mereka dan menimpa dan menjilati jantung mereka, aliyadzubillah. Ya, itulah di antara ya, jenis atau aneka dari siksaan yang Allah akan berikan kepada para penghuni neraka, aliyadzubillah. Zakarna anna ahlan nari yadkhumu khalquhum finnari syai'an aziman. Jadi zakarna, kami telah sebutkan,
kami telah ceritakan anna ahlan nar, bahwasanya penghuni neraka itu nanti yadkhumu, akan membesar, ya akan membesar, jadi akan gede apanya, khalquhum, bentuk rupa mereka. Jadi bentuk rupa mereka, tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka nanti akan membesar finnari, di dalam neraka, menjadi syai'an azima, menjadi syai'an, sesuatu aziman yang sangat besar. Ya, nah itu. Jadi ketika seseorang aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka karena sebab kekafiran, kemusyrikan atau kemaksiatan mereka di dalam neraka, maka begitu dimasukkan ke dalam neraka, maka tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka membesar. Apakah badannya, tangannya, kakinya, kepalanya, giginya, bahkan sudah disebutkan dulu diantaranya gigi mereka seperti atau sebesar gunung Uhud. Ya, itu menunjukkan bahwa nanti orang-orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, tubuh mereka membesar. Wa ma dzalika fa innan nar tadkhulu fi ajsamihim hatta tasila ila a'maqi syai'in fihim. Dan di samping itu, fa inna, maka sesungguhnya anar, api neraka, akan tadkhulu, akan masuk, akan menyelusup, ya, fi, ke dalam ajsadihim, ke dalam jasad-jasad mereka, ke dalam tubuh-tubuh mereka, hatta, sehingga, tasila, sampai, sehingga sampai atau menembus, ila a'maki, ke a'mak yang paling dalam, syai'in, sesuatu, kepada sesuatu yang paling dalam, ya fihim, pada mereka. Nah, jadi nanti api-api neraka itu nanti akan menjalar, nanti akan memasuki, nanti akan menembus, yaitu ke dalam tempat tubuh mereka yang paling dalam. Nah, jadi api masuk, ya entah dari mana masuknya, ya yang penting ya Allah jelaskan di sini nanti bahwa di antara azab neraka nanti adalah api neraka itu akan masuk ke dalam bahagian tubuh mereka, menembus, menjalar, menjilati bahagian tubuh mereka, bahkan tubuh mereka yang paling dalam. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, sausri, aku akan, kata Allah, aku akan memasukkan hiknya, aku akan memasukkannya, aku akan memasukkan orang kafir itu ke dalam sakor, ke dalam neraka sakor. Jadi aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Kemudian, wa ma adraka ma sakor, apakah engkau tahu apakah sakor itu? Sakor itu la tubqi. Nah, dia tidak meninggalkan, dia tidak menyisakan. Jadi neraka sakor tidak akan menyisakan, tidak akan meninggalkan, wala tadar, dan juga tidak akan membiarkan. Ya, jadi tidak disisakan, yaitu seorang pun tidak disisakan, satu anggota tubuh pun, dan tidak akan dibiarkan menganggur. Artinya setiap apa yang sudah menjadi hak bagi neraka untuk mengazabnya, maka tidak dibiarkan menganggur, tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan pasti api neraka akan membakar, ya akan menyiksa, yaitu ya orang tersebut atau bahagian tubuh orang tersebut. Lawahatulil basar, ya. Jadi neraka sakar itu tidak akan meninggalkan atau menyisakan, dan juga tidak akan membiarkan. Kemudian lawahatul basar, bahwa api neraka sakor itu merupakan lawahah, merupakan pembakar, ya, sesuatu yang dapat membakar lil basyari, yaitu kulit manusia, ya. Di sekujur tubuh manusia yang di luarnya itu adalah kulitnya, semua akan dibakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang tersisa, dan tidak ada satu bahagian pun yang dibiarkan aman dari siksa, ya, dari bakaran api neraka sakor, aliyadzubillah. Ya, itulah hebatnya. Dan ini bukan hanya bahagian kulitnya, semua bahagian tubuh, bahkan yang ke dalam, nanti api neraka juga akan masuk ke dalam, karena tidak akan dibiarkan, tidak akan disisakan, semua, ya, anggota-anggota tubuh itu akan dimasuki, ya, akan diresapi
semua api neraka akan menembus, akan menjalar ke semua bahagian-bahagian tubuh. Dan nanti api neraka itu akan membakar, yaitu bahagian-bahagian tubuh tersebut. Termasuk juga nanti afidah, yaitu jantung atau hati, ya orang-orang yang memang berhak mendapatkan azab neraka tersebut. Nah itu. Ya, jadi ayat ini jelas Allah menerangkan kepada kita bahwa nanti orang yang durhaka, ya orang yang menentang, orang yang kufur, ya apakah itu Fir'aun, apakah itu Qarun, atau Abu Jahal, Abu Lahab, atau siapapun mereka, selama ini ingkar, kufur, durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasul, ya maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Nah, kata Allah, tahukah kamu apa itu Saqar? Ya, neraka Saqar itu tidak akan pernah menyisakan, tidak akan pernah meninggalkan. Semua orang yang memang berhak masuk neraka akan dimasukkan, tidak ada yang dibiarkan, tidak ada yang disisakan. Begitu juga anggota-anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika orang itu dimasukkan dalam neraka, maka tidak akan tersisa, melainkan anggota-anggota tubuh itu juga akan dibakar, disiksa di dalam neraka. Dan juga wala tadar, dan tidak akan dibiarkan. Tidak ada yang nganggur, ya tidak ada yang dibiarkan untuk tidak disiksa. Semua akan merasakan siksaannya. Dan bahkan api neraka Saqar itu nanti akan membakar, akan menjilat, yaitu kulit-kulit manusia. Qala berkata, ba'du salaf, berkata sebahagian ulama salaf, fi qaulihi, tentang firman Allah, la tubqi wa la tadar. Makna dari kalimat la tubqi, ya tidak menyisakan, ya tidak meninggalkan, wa la tadar, dan tidak membiarkan. Qala berkata mereka, berkata sebahagian salaf itu, ta'kul ya azam, ya ta'kul azama wal lahma wal mukha wa la taduruhu ala dzalik. Maksudnya akan memakan, ya. Jadi api neraka itu akan memakan, akan membakar, ya, yaitu al-azam, yaitu tulang-tulang. Jadi semua yang ada di tubuh, termasuk tulang-tulang, semua nanti akan dijilat, semua nanti akan dibakar oleh api neraka. Begitu juga wal lahma, begitu juga daging-daging, wal mukha, dan bahkan otak-otak, sum-sum, semua nanti akan terkena, dibakar oleh api neraka, aliyadzubillah. Jadi cuma ya disikat itu bukan bahagian luarnya saja, bukan hanya bahagian kulitnya, sampai bahagian dalam pun ya api neraka akan menjilat, api neraka akan membakar, karena api neraka akan menembus nanti masuk ke dalam tubuh manusia, akan masuk ke dalam jasad manusia, lalu kemudian membakar semua apa yang ada di dalam tubuh ataupun yang di luar tubuh. Ya, wala tadaruhu, dan tidak akan membiarkannya ala dalika, atas yang demikian itu. Jadi semuanya ya akan ditimpa, semuanya akan disentuh ya oleh api neraka. Ya, dan ini bukan hanya bahagian luar tubuh saja, tetapi bahagian dalam pun ya akan merasakan azab dari bakaran api neraka, aliyadzubillah, summa naudzubillah. Kemudian wa qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, jadi Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. La, benar-benar, yumbadanna, dia akan dicampakkan, dia akan dilemparkan, dia akan dimasukkan fil hutamah, ke dalam neraka al-hutamah. Ya, jadi ada satu neraka namanya al-hutamah. Jadi nanti ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka hutamah, yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah Jalla wa Ala dan juga kepada Rasulullah. Ya. Terus Allah bertanya lagi, wa ma adraka mal hutama, apakah wa ma, dan apakah adraka, engkau mengetahui, ma, apakah al hutama, apakah neraka al hutama itu? Ya, kalian tahu enggak? Kamu tahu enggak apa itu neraka al hutama? Kemudian Allah langsung memberikan penjelasan bahwa neraka al hutama adalah narullah, adalah api neraka-nya Allah, atau api neraka yang disediakan oleh Allah
al-muqadah, yang nanti api itu akan dinyalakan. Jadi api nerakanya yang disediakan Allah dan itu dinyalakan. Jadi apinya berkobar, apinya membara, apinya menyala. Kemudian ya allati yang tatoliu, di mana api neraka itu akan membakar, akan menjalar, akan menembus, akan menjilat sampai kepada alal afidah, sampai kepada jantung-jantung atau sampai kepada hati-hati. Nah itulah, jadi ketika seseorang karena sebab perbuatannya ia durhaka kepada Allah, ya mereka disibukkan dengan mengumpulkan harta, mereka lupa dengan agama Allah, mereka lupa beribadah kepada Allah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka hutama, di mana neraka hutama itu adalah merupakan neraka yang di dalamnya terdapat api yang dinyalakan. Lalu api neraka ini berkobar, kemudian api ini membara, lalu kemudian menjalar, menembus sampai ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi bukan hanya bahagian luar saja yang dibakar oleh api neraka, bukan hanya kulitnya, bukan hanya rambutnya, ya, tetapi api neraka juga akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dia akan membakar tulang-tulang, akan membakar bahagian-bahagian, termasuk juga yaitu jantung-jantung, yaitu para penghuni neraka, yaitu neraka al-hutamah. Ya. Qala berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, jadi berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ya, jadi beliau menafsirkan, menjelaskan tentang surat Al-Humazah ini. Ta'kuluhun nar ila fuadihi. Jadi api neraka ta'kulu akan memakan, akan membakar penghuni neraka, an-nar api neraka. Jadi api neraka akan membakarnya ila sampai kepada fuadihi, sampai kepada jantungnya. Jadi api neraka utama nanti akan memakan, akan membakar, yaitu penghuni neraka, bahkan sampai ke dalam jantungnya. Aliyadzubillah. Ya. Faida balagat fuaduhu, jadi ketika sudah sampai kepada jantungnya atau kepada hatinya, dan hati itu hancur, ya sebagaimana kalau misalnya kita katakanlah jantung hewan dibakar lalu kemudian dibiarkan, maka lama-lama akan hangus dan lama-lama akan hancur. Nah, jadi ketika sudah hancur, ketika sudah remuk, ketika sudah tidak berbentuk, bahkan hilang, lenyap, nanti unsyi'a khalquhu, maka bentuknya pun akan diciptakan kembali. Jadi ya nanti bentuknya, ya jantungnya atau hatinya itu akan dijadikan seperti sedia kala. Ya untuk apa? Untuk disiksa lagi, untuk diazab lagi di dalam neraka. Ya, jadi setiap kali dibakar kulit misalnya, dibakar yang namanya ya tulang-tulang, kemudian rambut hancur seluruhnya, begitu juga bahagian dalamnya, jantungnya misalnya, paru-parunya, ya ususnya, semuanya hancur. Nah, nanti ketika sudah hancur, maka akan diciptakan kembali seperti sedia kala, lalu kemudian diazab lagi, begitu seterusnya. Ya, nah itu. Jadi ya tidak akan berhenti azab itu, karena setiap kali hancur, setiap kali musnah anggota-anggota tubuh itu akan diciptakan kembali. Aliyadzubillah. Ini menunjukkan dahsyatnya, menunjukkan ngerinya, hebatnya siksa di dalam neraka, dan siksa neraka tidak akan pernah berakhir, tidak akan ditunda sekejap pun. Wa an Sabit al-Bunani, jadi dari Sabit al-Bunani rahimahullah, annahu bahwasanya dia Sabit al-Bunani ini qara'a pernah membaca hadhil ayah, membaca ayat ini, itu surat Al-Humazah ini. Summa qala, kemudian dia berkomentar, kemudian dia berkata, lalu dia menafsirkan ya surat Al-Humazah ini. Kata beliau, tahriquhumun nar ilal afidah. Ya. Jadi api neraka akan membakar mereka. Jadi api neraka ya akan ya menghancurkan mereka, akan menyentuh mereka. Ya, ila sampai kepada al-afidah, sampai kepada jantung-jantung mereka. Nah, itu. Jadi api neraka nanti akan membakar mereka, dan bahkan bukan hanya bahagian luar ya tubuh mereka yang nanti akan dibakar, tapi juga sampai masuk ke dalam tubuh mereka, ke dalam jantung mereka. Ya, wahum, sedangkan mereka waktu dibakar, waktu disiksa, waktu api itu menembus ke dalam tubuh mereka, menyebar ke dalam tubuh mereka,
mereka dalam keadaan ahya, dalam keadaan hidup. Coba perhatikan binatang ketika dibakar dalam keadaan hidup, kita akan bisa melihat betapa ngerinya. Ya, kita ngeri melihat sesuatu yang terbakar dalam keadaan hidup. Nah, bayangkan itu. Kita lihat hewan saja, jikalau demikian kita ngeri ngelihatnya. Bagaimana nanti itu adalah manusia. Ya, itu adalah orang-orang barangkali yang kita kenal. Barangkali itu juga adalah orang-orang yang menjadi kerabat sahabat kita, atau mungkin aliyadzubillah itu adalah kita sendiri. Ya, maka jangan sekali-kali kita mendurhakai Allah dan juga mendurhakai Rasulullah SAW kalau kita tidak ingin mengalami yang seperti ini. Jangan hanya disibukkan dengan dunia. Jangan yang ada dalam benak kita hanyalah uang, jabatan, kenikmatan. Jangan. Karena itu akan melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kebanyakan orang biasanya lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah, lupa dengan pengabdian kepada Allah, lupa dengan ketundukan kepada Rasulullah karena disibukkan dengan dunia. Ya, yang ada dalam benaknya, yang ada dalam tujuannya, yang ada di dalam keinginannya hanyalah perkara-perkara dunia, apakah harta benda, ya, ataupun jabatan, ya, atau juga kenikmatan makanan, minuman, atau lawan jenis. Itu yang ada di benak, ya, setiap orang yang jauh dari agama Allah. Sehingga tahu-tahu dia mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, dia dalam keadaan kufur. Maka di saat itulah dia menyesal dan dia harus siap-siap mengalami seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ini, ya. Jadi orang-orang dulu karena mereka itu memang lembut hatinya, mereka adalah orang-orang yang paham dalam beragama, ya, maka ketika mereka membaca ayat-ayat Allah apalagi berkenaan dengan neraka, itu sangat membekas, sangat mempengaruhi mereka. Beda dengan orang sekarang. Ya, baca ayat, ya udah lewat saja seperti orang baca berita, gak ada pengaruh sama sekali. Ya, berkali-kali, puluhan kali, belasan kali seseorang membaca ayat-ayat Quran, tapi karena tidak tahu artinya, tidak paham penafsirannya, ya, atau juga karena imannya itu masih belum ada atau masih rendah, maka biasa saja dia membaca ayat-ayat, padahal ayat tersebut adalah merupakan ayat tentang ancaman di dalam neraka. Ya, beda dengan Sabit Al-Bunani rahimahullah. Ya, bahkan dikatakan selanjutnya ketika dia menjelaskan bahwa api neraka akan membakar mereka sampai kepada jantung mereka dalam keadaan hidup, laqad balagha minhumul azab, supaya orang-orang kafir tersebut merasakan yaitu azab tersebut, betapa pedihnya, betapa nyerinya, betapa sakitnya, yaitu azab yang ditimpakan kepada mereka. Itu untuk itu. Jadi seperti tadi dikatakan juga ya oleh yaitu Muhammad bin Ka'ab, ketika sudah hancur kemudian dikembalikan seperti sedia kala, ditumbuhkan kembali seperti sedia kala. Nah, kalau di sini api neraka itu ya masuk ke dalam jantung mereka, ke dalam tubuh mereka, di samping juga azab pada bahagian luar tubuh mereka, dan mereka ketika diazab itu, ketika dibakar dalam keadaan hidup. Untuk apa? Supaya orang-orang itu merasakan pedihnya, nyerinya, sakitnya, siksaan yang Allah berikan ya kepada mereka. Dan kemudian yaitu Sabit Al-Bunani rahimahullah ketika selesai menjelaskan ini, summa kemudian yabki, dia menangis. Ya, dia merasakan ketakutan, dia merasakan cemas, dia merasakan khawatir ya dengan azab Allah tersebut. Ya, bagaimana kita? Apakah sudah tumbuh rasa takut? Ya, jadi semua ini bisa tumbuh dalam diri kita, kengerian, ya, ketakutan, kecemasan dalam diri kita akan azab neraka ini. Ya, kalau sudah tumbuh, ya itu keimanan dalam diri kita. Sudah tumbuh keyakinan kita ya akan firman-firman Allah Jalla wa'ala dan juga sabda Rasulullah SAW, dan kita yakin 100% tanpa keraguan. Sehingga setiap kali ayat-ayat yang menerangkan kepada kita tentang neraka, timbul rasa takut kita, cemas kita. Ya, bahkan boleh jadi kita akan menangis ya dengan penuh rasa takut. Nah, itulah ya orang-orang dahulu, karena kelembutan hati mereka, karena ketinggian dan kekuatan iman mereka, seperti itulah mereka. Nah, jadi intinya dalam bab ini bahwa orang yang membaca ayat ini ataupun orang yang memahami pembahasan ini bahwa di antara jenis macam ya aneka rupa jenis azab neraka, yaitu nanti api neraka akan membakar para penghuninya. Kobaran-kobaran ya api neraka
ya itu nanti akan membakar, yaitu para penghuni neraka. Dan bahkan kobaran api neraka tidak hanya pada bagian luar, tapi api neraka akan masuk, nanti akan menembus, nanti akan menjalar, nanti akan menjerati bahagian dalam tubuh mereka. Apakah daging-daging mereka, apakah tulang-tulang mereka, ya apakah jantung mereka, usus-usus mereka, semua yang ada dalam tubuh juga merasakan siksaan, yaitu bakaran api neraka, aliyadzubillah, summa ya nauzubillah. Ya, maka sebab itu wahai anak-anakku, saudara-saudaraku, ya, maka tumbuhkan rasa takut, ya, tumbuhkan rasa cemas, rasa khawatir kita akan azab Allah ini. Sehingga dengan rasa takut kita, maka kita akan berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, dan juga contoh-contoh yang telah diberikan Rasulullah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita akan berusaha menjauh dari semua apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dengan maksimal dan optimal. Ya, karena percuma kita takut dengan neraka, maka percuma kita ini berharap surga kalau kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah ataupun contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Ya, maka sebab itu ayo tingkatkan iman kita. Ya, terus tingkatkan, tambah terus keimanan kita. Ya, kemudian kerjakan amal-amal soleh dan jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan dorongan, motivasi kepada kita, ya, agar kita berusaha beramal sebaik-baik di antara amal-amal soleh, dan juga kita supaya bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dengan penuh kesungguhan. Yang aja barangkali yang bisa kita pelajari, insya Allah kita akan sambung ya pada kajian ya selanjutnya. Mudah-mudahan berfaedah. Dicukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم